3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Bapak Ibu, hari ini marilah kita sama-sama dengarkan pemaparan dari presenter kita yang sangat kondang sekali, yaitu Bapak Fauzan Masri, dengan judul bermain game dengan kuisis, dengan moderator Ibu Digusianesa. Kepada ibu yang mewakili kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua, selamat sore yang cerah ini. Jumpa lagi kita di sesi ke-6 dengan judul bermain game dengan kuis yang akan dibawakan oleh pemateri Bapak Fauzan. Oke, mari langsung aja kita simak pemaparan dari Bapak Fauzan berikut ini. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, rekan-rekan yang terlibat dalam divisi 6 pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi host dan juga bersedia menjadi moderator pada sore hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Masri, saya berasal dari SMA Negeri 2 Bundaran Timur, Kabupaten Natuna. Baiklah, untuk materi saya sore hari ini berjudul bermain game menggunakan Quizizz. Nah, jadi Quizizz ini adalah sebuah aplikasi. Namun kalau kita menggunakan laptop, kita perlu untuk mengunjungi websitenya untuk bisa masuk ke dalam Quizizz. Nah, pada slide yang pertama ini contoh bagaimana siswa dalam menggunakan Quizizz, menggunakan gadget mereka secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat jelas gambarnya? Jelas Pak, mantul, lanjutkan aja Jelas, Pak. Luar biasa. Ibu Lin, hostnya saya ke Ibu Lin Oke. ya. Iya, Pak? Ya, Boleh. baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk bisa bermain game seperti yang ada di Quizizz, mungkin tidak hanya Quizizz yang bisa, dan saya yakin banyak aplikasi lain atau penyedia web lain yang bisa seperti Quizizz. Cuman kali ini saya akan memaparkan tentang Quizizz. Nah, mengapa saya memilih Quizizz daripada aplikasi lain? Mungkin tiap-tiap orang memiliki kemampuan yang berbeda serta kebutuhan yang berbeda. Jadi menurut saya sebuah aplikasi itu kembali lagi kepada kita, kebutuhannya yang mana dan kemampuan kita seperti apa. Jadi kali ini saya menggunakan Quizizz. Jadi Quizizz adalah sebuah aplikasi untuk membuat permainan interaktif, tapi dalam bentuk materi yang kita munculkan adalah seperti pelajaran. Baik, berikutnya adalah keuntungan ketika kita menggunakan Quizizz. Keuntungan ini sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi saja, jadi sangat-sangat subjektif karena bukan sebuah perbandingan. Yang pertama adalah gratis, ya, karena saya suka gratisan Bapak Ibu. Yang kedua mudah, jadi menurut saya pribadi Quizizz ini cukup mudah untuk digunakan. Yang berikut, soalnya bisa kita buat secara online maupun online. Jadi ketika kita membuat soal, biasanya kita membuatnya secara online. Kekurangannya adalah tentu
memakan pulsa yang cukup banyak. Kalau soalnya 1-2 mungkin nggak masalah, tapi kalau soalnya sampai 20, 25, 30 mungkin kita butuh waktu yang cukup banyak. Tapi kalau banyak pulsa sih nggak apa-apa. Berikutnya adalah bisa dimainkan secara live, solo maupun homework. Jadi secara live ini seperti yang tadi di video pertama, jadi dimainkan secara online. Setiap siswa siap-siap dengan gadgetnya, kemudian yang bertindak sebagai host tentunya seorang guru memulai game itu. Kemudian mereka secara bersamaan bisa berlomba real time. Kalau solo ini adalah bermain sendiri tanpa adanya orang lain, jadi kita mengaksesnya sendiri. Kalau kita jadikan homework itu bisa kita buat soal seperti PR, kita juga bisa atur masa berlakunya, misalnya 1 hari, 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Berikutnya adalah ada leaderboard dan ranking otomatis. Jadi ketika game sudah dimulai, anak-anak itu bisa melihat siapa yang berada di ibaratnya kalau dalam main bola itu klasemen sementara lah. Jadi bisa melihat klasemen siapa di paling atas, kemudian nomor 2 sampai nomor 5 atau nomor 6 masih bisa dilihat di nanti kita tampilkan dengan info fokus. Kemudian setelah selesai maka akan ada perankingan secara otomatis siapa yang juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya adalah ada dalam quiz ini dia akan memberikan laporan jawaban yang benar dan yang salah. Dan di quiz juga ada analisis tiap-tiap titik soalnya. Yang terakhir, yang berikutnya adalah laporan pencapaian. Dalam laporan pencapaiannya, misalnya persentase dari soal yang kita berikan. Nah, keuntungan berikutnya adalah hasil itu bisa kita misalnya menggunakan email, jadi yang disediakan di quiz itu bisa kita langsung emailkan. Misalnya si Budi, kemudian kita emailkan hasil yang didapatkan, mungkin ke wali kelas, guru BK, atau mungkin orang tua. Berikutnya yang perlu kita persiapkan untuk memulai membuat sebuah game quiz di Quizizz. Yang pertama adalah tentunya kita harus memiliki laptop atau handphone. Berikutnya adalah soal. Siapkan dulu materi soal yang akan diberikan. Yang ketiga adalah tersedianya koneksi internet. Yang keempat, mungkin secangkir kopi biar enggak terlalu tegang, relax sedikit. Berikutnya adalah apa saja yang akan saya share sajikan untuk hari ini. Yang pertama adalah akun di Quizizz. Membuat akun di Quizizz tidak terlalu sulit, hanya butuhkan email atau Gmail. Yang kedua yang akan saya paparkan adalah membuat soal secara online maupun offline di Quizizz. Yang ketiga memainkan quiz secara live, solo maupun homework. Yang keempat menganalisis hasil quiz. Nah, jadi untuk mulai membuat akun quiz, maka yang perlu dilakukan adalah mengunjungi websitenya, yaitu www.quizizz.com. Baik, kita coba tekan. Bapak Ibu, kita sudah melihat halaman webnya. Nah, jadi ini adalah tampilan pertamanya. Nah, karena saya sudah mendaftar, tentunya saya sudah langsung masuk ke akun yang saya miliki pada Bapak itu. Nah, jadi ini adalah halaman pertama ketika kita membuka Quizizz. Yang perlu kita lakukan adalah kita akan mendaftar. Jadi kita klik tombol
sign up. Nah, kemudian akan tampil tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita tinggal memasukkan akun email kita. Nah, kita tinggal tuliskan di sini. aja dulu. Mohon maaf Pak, karena bisa di anu nggak ya? Speakernya. Nah, jadi tulisnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi karena saya sudah terdaftar, jadi ini adalah akun dari Actis login. Jadi kalau Anda mendaftar, kita kalau login, kita klik di bagian ini, bagian login. Kita masuk dengan akun yang kita buat. Kemudian password. Nah, Ibu, jadi tampilan pertamanya adalah kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan mulai membuat kuisnya. Kita tinggal tekan create new quiz yang ada di sebelah kiri. Create new quiz. Nah, jadi langkah awalnya adalah kita menambahkan gambar image, nah, seperti yang ada di depan ini. Kita sampai gambar. Ini kita lihat. Nah, kemudian kita masukkan nama kuisnya. Misalnya kemudian kita akan save. Jadi kita tampil seperti ini, maka kita tinggal memasukkan soalnya. Jadi untuk yang pertama ini saya akan mencontohkan bagaimana memasukkan soal secara online. Jadi kita tekan create new question. Nah, dapat seperti ini. Jadi kita tinggal memasukkan pertanyaannya. Misalnya kita masukkan pertanyaan. Nah, namanya apakah nama dari bendera Indonesia. Kemudian kita isikan jawabannya. Bawah-bawahnya misalnya seperti ini. Adalah kalau seandainya kita memiliki gambar, kita bisa memasukkan gambar di samping kanan dari pilihan jawaban, add image. Atau mungkin soal kita menggunakan gambar, kita juga bisa memasukkan gambar di sebelah kanan dari soal yang ada tulisan image. Nah, setelah seperti ini kita mencentang salah satu jawabannya. Kita klik merah putih. Nah, kemudian di bawah ini kita bisa memberikan jangka waktu setelah menyelesaikan soal, mulai dari 5 detik sampai 15 menit. Sampai kurang masukkan detik. Jadi tampilan soal kita kira-kira akan tampil seperti layar yang berbentuk handphone ini yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita save.
misalnya satu soal kita sudah selesai untuk membuatnya. Jika soal ini ada yang salah, kita bisa edit pada samping kanan ini, ada menu editnya. Ada menu edit. Jika mau tambah soal, kita kan baru ada soal. Jika mau tambah lagi soalnya, kita tekan ada slot seperti ini. Nah, kita akan memilih soalnya berikutnya. Kita tulis Halo Pak Fauzan, suaranya jauh Pak, nggak kedengeran Pak. Oke. Iya Pak. Sekarang. Oke Pak. Sekarang gimana, Pak? Oke, Sekarang oke? Oke, sekarang jelas, mantap. Oke. Ya. Istilahnya mandi pelan. Kita masuk pada pertanyaan kedua ya Pak ya. Ya tidak tahu atau mungkin jawaban berikutnya ragu-ragu. Ya, itu contoh aja Bu ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, jadi di sini kita sudah punya dua soal. Untuk mengakhiri soal ini supaya dia bisa kita publish, maka kita klik finish yang ada di sebelah kanan atas ini. Dan kalau dulu berada ini sesuai dengan proporsional. Terus cepatan dari pertanyaan ini kita lagi depan karena kita save. Jadi satu soal kita sudah selesai. Maka di halaman depan ini, di halaman depan akan muncul soal yang baru kita buat. Nah, kemudian untuk memulai gamenya, ya, kita bisa menekan tombol live game. Jadi soal yang tadi kita buat kita bisa langsung tampilkan dengan mengklik tombol live game. Saran kedua menampilkan soal yang tadi. Pada bagian ini ada beberapa segmen yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ruang setting, jadi untuk bagian ini kita biarkan posisinya seperti ini. Jadi siswa gampang untuk mengakses game ini atau quiz ini. Berikutnya adalah show on answer in game, kita on-kan hidup, langsung menunjukkan jawabannya. Show leaderboard kita aktifkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Leaderboardnya adalah seperti permainan merah. Kemudian menampilkan jawaban setelah game berakhir. Jadi kita seperti off maupun on. Nah, berikutnya yang salah berikutnya adalah pada bagian gameplay ini. Jadi
pada bagian kita ini ada baiknya kita mengaktifkan yang namanya simple question. Jadi jawabannya pertanyaannya ini ditampilkan secara acak. Kemudian juga ada simple answer option. Jadi selain soalnya acak, jawabannya juga bisa kita dibikin acak. Tadi walaupun kita membuat jawaban yang benar itu di A, nanti kalau kita aktifkan ini ada bisa muncul B, C, atau D. Nah, keasikan lain dari aplikasi ini adalah dia ada musiknya. Jadi menurut saya cukup bagus. Ada musiknya, jadi tidak terlalu jarang. Anak-anak bisa main sambil dengan musik. Dan juga ada instrumen. Nah ini seperti respon ya, respon terhadap jawaban yang benar dan salah. Nah, kita bisa menggunakan bawaan dari kuisnya, atau kita juga bisa membuat meme kita sendiri. Nah, seperti ini yang saya buat. Jadi kalau jawaban betul, maka akan muncul gambar jempol dan tulisan mantap. Yang tersebut, kalau disebut seperti ini, kita bisa lihat fosil. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, jadi siswa nanti kita suruh untuk membuka website Quizizz dan mengklik join. Atau langsung di join.quizizz.com. Kemudian siswa kita arahkan untuk memasukkan JGBOD-nya seperti dari depan ini 222-686. Jadi mereka bagi akun masing-masing, kemudian memasukkan nomor rekeningnya, dan mereka akan muncul pada bagian partisipan. Nah, jadi kalau dia akan masuk, maka akan dilihat ini ada berapa orang, terus namanya berapa, maka nanti akan mendapatkan ada daftar ini. Pak Fauzan, kurang jelas Pak. Dekatin lagi Pak suaranya jelas? lagi. Oke, Pak. Ah, ini baru Kurang mantap. dapat, Pak. Iya, soalnya takut nanti direkaman Oke, suaranya sip. kecil. Oke, jadi setelah masuk ke sini, ini adalah partisipan, ya. Ini masih nol karena memang ada yang masuk. Jadi langkahnya adalah mengarahkan anak untuk membuka quizizz.com, join quizizz.com, kemudian memasukkan nomor, enter game kodenya 222-686. Kemudian anak itu otomatis akan muncul di sini namanya siapa, misalnya ada 6 orang, 7 orang, 4 orang, ataupun 10, 20, maka dia akan muncul di partisipan. Kalau sudah, kita tinggal menekan Ayo tombol kita start. praktek. Tunggu, praktek. Oke. Apa ini yang mau ini join ya? Ayo Bapak Ibu, join ya. Oh, kok nggak ada nih joinnya? Quizizz. Ayo kita main. Oke, saya tunggu. Suara Pak Fauzan nih kayaknya dia takut, padahal dia berani. Oh iya lah jadi presiden, makanya begini. Oke, Bapak Ibu bisa kalau mau coba. Oke. Saya tunggu. 2, 6. Iya ya. Sebentar Pak, saya lagi info dulu. 222-886 ya Pak? Ya. Nah, ini Pak Bahar udah masuk. Yes. Seperti yang ada di layar ini, maka kita akan melihat Pak Bahar Yes. pertama kali. Nah, kemudian ada Ibu Dewi Puspa. Oke. Iya Bu. Oke, Pak Fauzan, iya Bapak Ibu. Iya Bu. Pak Fauzan kalau layarnya di depan saya ya.
Kenapa? Layarnya hitam. Layarnya hitam. Iya, tak lihat gambar. Lihat gambar, tak lihat gambar. Layarnya memang hitam, Bunda. Mana ada baca-bacanya gitu? Tak ada. Tak terlihat. Tak terlihat. Ada di sini. Memang hitam layarnya, cuman ada rata-ratanya hitam. Oke, Bapak Ibu kita coba. Buat cukup ya. Oke, kita coba. Yes, juara 1. Nah, jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi ini leaderboard tadi yang saya jelaskan. Aduh, saya kok jadi juara 2. Aduh, Bu Dewi merebut juara saya. Nah, jadi itulah kira-kira permainan gamenya. Kemudian di sini kita bisa lihat pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua semuanya menjawab dengan benar, ada persentase 100%. Nah, jadi di sini juga kita bisa lihat pertanyaannya. Nah, Saya kalah sama Bu Dewi ini. kita juga bisa download ya. Nah, kira-kira seperti itu cara menggunakan Quizzes atau bermain game dengan Quizzes. Berikutnya mungkin saya ingin mencoba membuat soalnya menggunakan secara offline. Secara offline kembali kita klik create new quiz. Ya, cara yang begini ambil sama. Nah, jadi tidak adalah Bapak Ibu ketika kita sudah masuk pada halaman ini. Nah, kalau kita ingin membuatnya secara offline, maka kita klik adalah import from shared sheet. Cara seperti ini. Nah, untuk seperti ini, kemudian kita download dulu template-nya. Ya, seperti dari depan ini. Nah, itu ada download template. Nah, kemudian kita download template-nya. Nah, jadi template-nya kira-kira seperti ini. Soalnya kita tuliskan di A3, kemudian jawabannya kita tuliskan di B3, C3, D4, dan B3, C3, D3, E4, dan D3 dan F4. Jadi soalnya di A3, kemudian jawabannya berurutan dari B, C, D, E, dan F. Kemudian di kolom yang G ini,
kita tuliskan jawabannya dengan cara mengklik angka 1, 2, 3, atau 4 atau 5. Jadi misalnya setelah soal kita tulis di A3, kemudian jawabannya adalah B3, maka di kolom G ini kita tulis 1. Kalau jawabannya ada di C3, maka di kolom G ini kita tulis 2. Begitu seterusnya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk di kolom H ini kita tuliskan angka yang menunjukkan waktunya. Di sini tertulis 30, jadi waktunya adalah 30 detik. Nah, kalau ini sudah kita isi, nah, kemudian kita tinggal upload. Nah, jadi kita tekan tombol yang di tengah ini, kemudian kita upload. Nah, jadi kita bisa membuat menulis soal baik secara online maupun secara offline, ya, karena kalau yang offline mungkin cocok bagi kita yang ingin membuat beberapa soal, kalau kita punya soal yang cukup banyak, sepertinya kita bisa menggunakan membuat soal secara offline. Jadi kita ambil gambarnya, kita isi, kemudian baru kita upload di tulisnya. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu sharing saya tentang ini adalah sebuah pengalaman ya Bapak Ibu, pengalaman menggunakan Quizzes. Jadi kita bermain ini dengan Quizzes. Nah, saya yakin sekali Bapak Ibu yang hadir pada sore ini mungkin juga tidak asing dengan aplikasi Quizzes ini. Yang jelas saya hanya sharing, tidak ada maksud untuk mengajarkan tentang. Jadi mungkin hanya yang bisa saya sampaikan. Jika ada tanggapan, pertanyaan dan segala macamnya, kita bisa kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih Bapak Fauzan. Untuk itu mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Di chat ada Bu, di chat coba dicek, ada yang bertanya di chat. Oh, ini ada dari Ibu Liza, Pak. Bisa nggak ujian yang offline? Jadi seperti yang saya muat di slide yang tadi, yang pertama tadi, jadi salah satu syaratnya adalah dia harus terkoneksi dengan internet. Jadi harus ada koneksi internet. Ya, Ibu Liza, jadi untuk pertama kali itu membuatnya itu harus terkoneksi secara internet. Nanti setelah kita buat terkoneksi dengan internet baru bisa digunakan offline, begitu Pak? Digunakannya tetap dengan internet. Oh, digunakannya tetap dengan internet, tapi membuatnya bisa secara offline. Iya, betul. Oke, itu Bu Liza. Ya, Bapak Ibu, guru hebat penjaga tol langit Kevin, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Mahalan? Iya. Tadi yang agak masih bingung saya yang ketika membuat soal menggunakan offline mungkin bisa diulang Pak, mohon Pak sekali lagi.